Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang ditanyakan tentang orang-orang sebelum kamu, ini apakah orang-orang yang terdahulu ini juga berpuasa, dan siapa yang dimaksud dengan orang yang terdahulu atau sebelum kamu? Apakah orang Yahudi dan Nasrani, Ustaz? Jadi ya, puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah telah mengutus banyak rasul, nabi. Antara lain membawa syariat juga kewajiban berpuasa. Hanya puasanya tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Ya, oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua di bulan Ramadan. Jadi dari ayat itu menunjukkan bahwa kewajiban puasa itu tidak hanya umatnya Nabi Muhammad, umat-umat sebelum pun sudah diwajibkan berpuasa. Hanya puasanya seperti apa tidak dijelaskan di situ. Apalagi? Kemudian brosur halaman 2 tentang pengertian asyam atau puasa. Di situ dijelaskan di dalam tafsir Al-Manar dan juga disebutkan dalam Subulus Salam. Jadi Al-Manar dan Subulus Salam itu siapa dan apa dan siapa pengarangnya, Ustaz? Al-Manar itu Muhammad Abduh. Ya. Ya, mau apa tahu? Tanya pengarang juga. Hah? Perlunya apa? Coba kamu baca aja yang kamu tanyakan, yang berkenaan dengan ini. Yang kamu tanyakan tadi, hadis nomor berapa? Divisi puasa lah. Oke, tentang pengertian asyam atau puasa. Ya, asyam atau puasa. Ya, puasa itu menahan diri. Coba dibaca itu. Ya, biar jelas. Pengertian asyam atau puasa. Asyam atau as-shaum menurut lughah atau bahasa artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Seperti firman Allah kepada Maryam, fa imma taroyinna minal basyari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shauman falam ukallimal yauma insiyya. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar akan berpuasa karena Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Nah, ini puasanya. Puasa di sini artinya menahan diri tidak berbicara. Wong Jawa ngandake poso bisu gitu dah. Nah, tidak berbicara. Jadi menahan diri tidak berpuasa, tidak berbicara, ya, dengan seseorang manusia pun pada hari ini, maksudnya hari itu dia berpuasa tidak berbicara. Dari pengertian bahasa, ya. Jadi puasa itu menahan diri. Nah, puasa yang tidak bicara ya puasanya puasa tidak bicara itu, makan biasa, minum biasa, hanya tidak berbicara. Apalagi? Terus? Menurut syara ialah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa ghasayanin nisa'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillahi wa i'dadan lin nafsi wa tahyiyatan laha litaqwallahi bil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah. Menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh
mulai fajar hingga maghrib karena mengharap ridha Allah dan menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah dan mendidik kehendak. Tafsir Al-Manar juz 2 halaman 143. Ya. Sudah. Jadi puasa kalau menurut istilah bahasa artinya menahan diri. Tapi kalau menurut pengertian syara agama, ya, di situ diterangkan menahan diri dari makan, minum, bersetubuh mulai fajar hingga maghrib karena mengharap ridha Allah dan menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah dan mendidik kehendak. Ini tafsir Al-Manar ini bukan menurut pengarangnya saja begitu, tapi didasari dari pengertian-pengertian puasa berdasarkan hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran tidak boleh kan makan mulai terbenamnya matahari sampai fajar subuh, ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya, di dalam ayat Al-Quran diterangkan ukhila lakum lailatas syiyam minan nisa dan seterusnya. Jadi sampai menjelang subuh. Nah, baru setelah menjelang subuh itulah tidak boleh. Yang dihalalkan itu pada waktu malam. Kalau sudah subuh tidak halal, berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ya, dari yang diterangkan dalam tafsir Al-Manar ini diambil pengertian dari hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran. Oh, berarti dapat disimpulkan pengertian puasa itu seperti ini. Ini penjelasannya kan di situ. Puasa itu apa? Di situ menurut syara, ya, dalam hadisnya Nabi dijelaskan tidak boleh makan di siang hari, minum di siang hari. Ditambah lagi, maka di sini kan di dalam tafsir ini diterangkan untuk bertakwa kepadanya, kepada Allah. Nah, ini dalam Al-Quran. Memang Allah memerintahkan umat Islam berpuasa. Tujuannya itu apa? La'alakum tatakun. Kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Jadi tujuan berpuasa itu bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Nah, dengan menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Kemudian tidak hanya itu, menahan diri dari bicara-bicara yang kotor. Sebab kalau kamu berpuasa tetapi bicara-bicara kotor, bicara dusta, Nabi mengatakan Allah tidak butuh laparmu dan hausmu. Berarti dengan demikian berarti harus juga menahan diri, tidak bicara kotor, tidak bicara dusta. Ya, karena memang mengharap ridhonya Allah. Sedang bicara kotor, bicara dusta itu dilarang. Allah sendiri, Rasulullah mengatakan kalau orang mukmin itu kalau bicara yang baik, kalau tidak bicara yang baik, lebih baik apa? Diam. Nah itu, maka dari itu disaripati pengertian dari hadis-hadis ayat-ayat Quran, disimpulkan berarti puasa itu seperti ini. Nah, apalagi halaman 3 pada hadis yang pertama. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadhana wa hajjil baiti. Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam didirikan atas 5 sendi, yaitu 1, mengakui bahwa tak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad pesuruh Allah. 2, mendirikan sholat. 3, menunaikan zakat. 4, berpuasa Ramadan. Dan 5, berhaji. Dari hadis ini, bagaimana dengan orang Islam yang tidak melakukan sholat 5 waktu tapi ikut-ikutan puasa? Apakah puasanya juga diterima oleh Allah? Sudah saya jelaskan berulang kali tadi di mimbar Ahad pagi ini. Tidak ada orang Islam yang tidak sholat 5 waktu. Ya,
Tidak ada orang Islam yang tidak sholat. Lah kok kamu tanyakan puasa? Ya, ada orang Islam yang tidak sholat tapi puasa, itu bukan orang Islam. Puasa itu diwajibkan kepada orang Islam. Kalau ada orang tidak sholat kok puasa, ya, orang tidak sholat kok puasa, ya biar sakarepe, tapi itu bukan orang Islam. Kalau bukan orang Islam puasa ya nggak ada apa-apanya, wong tidak diwajibkan kok kamu. Kamu nanti akan tanya lagi, ada orang Islam tidak sholat tetapi membayar zakat, itu bukan orang Islam. Ya toh? Jadi yang membedakan antara Islam dan kafir seseorang adalah sholat. Faman aqomaha faqad aqomatin. Barang siapa menegakkan sholat, dia menegakkan agamanya. Waman tarokaha faqad tarokadin. Siapa meninggalkan sholat dan meninggalkan agamanya. Meninggalkan agamanya berarti bukan orang Islam. Paham nggak? Jadi aja enek sing tekon meneh enek wong Islam ora salat ora enek. Wong Islam kok ora salat. Dan sholat yang dimaksud sholat 5 waktu, bukan sholat Idul Adha, Idul Fitri. Kan ada kan di akad pagi ini juga yang tanya, selama ini merasa dia jadi orang Islam karena sudah sholat pendak tahun 2 kali, sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ternyata setelah dengarkan radio baru ngerti kalau saya itu ternyata bulung Islam. Kalau kamu sholat 5 waktu tegak, malah ora sholat Idul Adha, Idul Fitri, tidak dosa, dan kamu Islam. Tapi kalau kamu hanya sholatnya Idul Adha, Idul Fitri, ya, tidak menegakkan 5 waktu, ya, tidak direken karena kamu bukan orang Islam, kamu kafir. Ya, orang kafir itu tidak sholat 5 waktu itu. Man taraka sholata amdan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nyata-nyata dia itu orang kafir. Terus gue ngaku Islam, ngaku apa nih orang salat itu kafir, tidak. Itu menurut Nabi loh, bukan menurut saya, ya kan? Banyak orang Islam yang tidak sholat, mula gue orang kafir. Jauh banyak orang Islam tidak sholat. Orang Islam tidak sholat itu tidak ada. Tidak ada. Nah tadi kan sudah syahadat, ya. Tapi Islam itu ditegakkan orang mung syahadat. Ditegakkan kan di situ Islam itu ditegakkan di sendi, yaitu mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, itu maksudnya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian zakat, puasa di bulan Ramadan, ya, berhaji. Ya itu sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu. Zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sudah tidak mau membayar zakat itu pun dinyatakan murtad dia, diperangi. Ya, orang tidak mau membayar zakat setelah Nabi wafat, tidak mau membayar zakat, itu dinyatakan kamu sudah murtad, diperangi waktu itu. Ya, halal darahnya. Ya, nah sekarang ujungnya orang bayar zakat mau orang sholat itu dianggap Islam kok. Pokoknya orang bayar zakat. Ya. Pokoknya syahadat, zakat, sholat jangan dipisah-pisahkan, zakat jangan dipisahkan. Itu 5 itu menjadi satu kesatuan, tegaknya Islam itu dengan 5 itu. Salah satu disingkirkan tidak boleh, jadi tidak tegak Islamnya. Apalagi? Mohon dijelaskan ancaman-ancaman bagi orang yang tidak berpuasa atau orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa sebab. Karena di desa saya masih ada orang Islam dan juga melaksanakan sholat tarawih, tetapi pada siang harinya tidak berpuasa. Apakah ada ancaman bagi orang-orang yang tidak berpuasa tersebut dalam Al-Quran maupun dalam hadis? Puasa itu hukumnya apa? Wajib. Ngerti tak wajib itu? Kalau ditinggalkan apa? Dosa. Kalau dikerjakan dapat pahala. Itu ancamannya jelas dosa gitu. Jadi kalau dia tidak berpuasa, dosa.
Maka orang Islam itu melakukan suatu kewajiban, yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, yang haram ditinggalkan, yang halal dikerjakan, yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang dicegah. Ya. Nah, ancaman-ancaman kalau orang selalu melanggar kewajiban, ancaman puncak ancamannya masuk neraka nanti. Ya. Wong neraka napa wedi? Neraka ya apa? Apa meneh sing cerita kuwi ya rong tau roh neraka kok gitu ta. Ya silakan, makanya masalah gaib. Jangankan cuma saya. Allah pun juga membolehkan kamu enggak percaya kok. Ya. Enggak percaya boleh. Karena neraka surga itu tidak ada. Orang hidup ya hanya di dunia ini, mati di dunia ini. Entah mati di dunia nggak akan hidup lagi, tidak ada kehidupan selain alam dunia ini. Boleh juga kamu percaya begitu. Ya memang orang kafir ya seperti itu ya. Orang kafir seperti itu. Jadi jangan, kalau kamu tanyakan orang melanggar kewajiban ancamannya apa, orang mung poso, meninggalkan sholat juga begitu, ya, meninggalkan zakat juga begitu, semua ada ancamannya. Jadi orang yang melanggar larangan Allah itu namanya berbuat maksiat. Orang yang melakukan yang diperintahkan sebagai suatu kewajiban tidak dilakukan itu berdosa. Nah, dosa akibatnya ya masuk neraka nanti. Orang itu akan dihitung semua amal perbuatan dosanya dengan kebaikan pahalanya baik mana, banyak mana. Kalau banyak dosanya ya masuk neraka. Kan itu ancaman pusat ancamannya nanti, puncaknya itu di neraka. Apalagi tentang doa berbuka puasa, ada bermacam-macam doa berbuka puasa yang sudah dituliskan di brosur ini. Kemudian juga ada doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini apa ada hadisnya dan apakah sahih? Karena saya tidak tahu, dan ini biasanya juga diajarkan oleh guru agama di sekolahan saya dulu waktu SD. Setelah saya tahu tuntunannya, saya tinggalkan atau tidak saya amalkan lagi. Tetapi doa tersebut masih dipakai oleh kebanyakan masyarakat untuk berbuka puasa di masjid-masjid atau di sekolah-sekolah dan di rumah-rumah. Dan doa tersebut biasanya juga diajarkan di SD, SMP, SMA. Ini mohon tanggapannya. Tanggapan apa? Tentang, nah ini sudah diterangkan gitu. Coba kamu baca di antara doa puasa itu. Tentang doa berbuka puasa. Ada bermacam-macam doa berbuka puasa, di antaranya sebagai berikut. An Ibnu Abbasin qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus ya Allah. Yang kedua, dibaca riwayatnya itu. Hadis riwayat Daruqutni juz 2 halaman 185 nomor 26 dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi Abdul Malik bin Harun bin Antaroh. Ya. Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna. Ya, di situ. Fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadis itu dhaif, diterangkan di sini. Terus berikut hadis berikutnya. An Ibnu Abbas qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala laka sumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Kabir juz 12 halaman 113 nomor 12720. Dalam sanadnya ada perawi bernama Abdul Malik bin Harun bin Antaroh, ia dhaif. Dhaif kan? Hadis itu juga dhaif. Terus satu lagi. Bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu.
Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat, hadis nomor 7547. Dalam sanadnya ada perawi bernama Dawud bin Zabrokon, ia dhaif. Dalam Majma'uz Zawaid juz 3 halaman 279. Yes. Kemudian an Mu'adzin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala alhamdulillahillazi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni halaman 169 nomor 479. Sanadnya dhaif karena di dalamnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Ya. Biar lengkap dibaca sekali. An Mu'adz bin Zuhrata annahu balaghahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Dari Mu'adz bin Zuhrah bahwasanya telah sampai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud juz 2 halaman 306 nomor 2358. Hadis tersebut mursal karena Mu'adz bin Zuhrah tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mursal. Terus Ani bin Abi Mulaikah taqala sami'tu Abdullah bin Amr bin al-As yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turaddu. Qala ibn Abi Mulaikah sami'tu Abdullah bin Amr yaqul idza aftara Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Dari Ibnu Abi Mulaikah ia berkata, saya mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr apabila berbuka puasa berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 557 nomor 1753 hadis hasan. An Marwana yakni bin Salimin al-Muqaffa'i qala ra'aitu bin Umar yaqbidu ala lihyatihi fayaqta'u ma zada 'alal kaffi wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Rawahu Abu Dawud hasan. Dari Marwan yakni bin Salim al-Muqaffa ia berkata, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu an memegang jenggotnya lalu memotong yang lebih dari genggaman tangannya. Ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Haus telah hilang, urat-urat telah basah dan semoga pahala tetap didapat insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 306 nomor 2357 hadis hasan. Keterangan dari riwayat-riwayat di atas bisa kita ketahui bahwa yang derajatnya hasan adalah riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abi Mulaikah dan riwayat Abu Dawud dari Marwan bin Salim. Namun pada riwayat Ibnu Abi Mulaikah di atas, doa tersebut adalah lafaz Ibnu Amr. Adapun pada riwayat Abu Dawud tersebut, lafaz doa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, kita ketahui bahwa doa berbuka puasa yang paling kuat riwayatnya adalah yang diriwayatkan Abu Dawud dari Marwan bin Salim dari Ibnu Umar, yaitu zahabat zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah,
Udah paham belum? Ya, ini majelis ilmu, maka hadis-hadis tentang doa puasa dikemukakan. Doif katakan doif, hasan katakan hasan, ya banyak ini. Nah, maka yang kamu apa itu? Yang kamu tanyakan tadi diajarkan di sekolah-sekolah oleh guru-guru baik SD, SMP sampai SMA, ya silakan saja. Tapi kalau kamu ingin tahu di antara doa-doa tadi, ya yang paling kuat dasarnya yaitu yang punya zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu yang paling kuat. Ya. Namun sudah dikemukakan di sini dengan dasar-dasar yang jelas, tetap mau pakai ya Allahumma lakasumna apa Allahumma lakasumtu Allah terserah saja. Tapi kalau kamu ingin tahu ya derajat hadis-hadis yang mengenai doa puasa yang paling kuat dasar apa itu perawinya ya dasar kepojaknya adalah dzabatu mau wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu yang mau ngajarkan yang ya silakan saja, di sini diterangkan majelis ilmu. Paham belum? Jadi jangan perkara diajarkan di sekolah SMP apa SD mungkin sampai perguruan tinggi, ya ben wae loh. Hadisnya enak itu. Hadisnya ya ada. Mungkin malah sing dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah malah ra tau diajarke mana. Ya. Pernah diajarke di sekolah? Nah iya, umumnya ya Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumna umumnya begitu. Ya ada hadisnya memang sudah ditulis di situ. Tapi derajat hadis tadi dhaif. Nah, kamu ngomong dhaif lah hadis boleh saja loh. Hadis silakan. Karena enggak ngerti hadis tuh kalau dikatakan dhaif itu dikhawatirkan apa itu betul dari Rasulullah. Ya, dhaif itu lemah. Mungkin perawinya ya, lemah ingatannya atau mungkin perawinya terkenal sering bohong, ketika bohong dhaif. Kalau perawinya dikenal sering bohong atau ingatannya lemah, tidak dipakai. Masa meriwayatkan hadis kalau kita umumnya nek ora kleru Nabi dhisik ngendika iki lho, nek nganggo tembung nek ora kleru wis ora kanggo. Ya. Nah karena kamu sendiri cik ragu gitu kok. Nek wong Jawa kan gajeke ndek ben ngomong ngene iki gajeke. Lho wis ora kanggo ya dadi perawi kanggo gajeke barang. Ndak dipakai. Maka teliti sekali untuk memakai hadis-hadis sahih itu dari sanadnya tidak boleh terputus. Ya. Di antara sanad-sanad itu harus kuat ingatannya. Tidak boleh bohong. Kalau pernah diketahui dia suka bohong tidak kanggu. Diketahui dia pelupa juga tidak dipakai. Maka jenis hadisnya termasuk dhaif. Ya. Apalagi doa buka puasa zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah itu dibaca sebelum makan apa sesudah makan? Nah, coba bacaan artinya dibaca. Haus telah hilang, ya. Urat-urat telah basah dan semoga pahala tetap didapat insya Allah. Ya. Jadi kira-kira sakwise buka apa sadurunge? Hausmu telah hilang, wis ngombe urung ya. Haus telah hilang, urat-urat telah basah. Nah basah kenapa? Nah dialiri air, dibasahi. Tadinya terasa kering, ya, uratnya ini terasa haus. Sekarang haus telah hilang, berarti sudah minum, ya, sudah minum. Nah itulah, karena sudah minum, sudah makan, ya sudah urat-urat leher yang kering tadi sudah basah. Hausnya tadi sudah hilang, sudah minum kok, ya. Nah, berarti dibaca kapan itu? Sudah buka atau sebelum? Sudah buka, ya. Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Haus telah hilang, urat-urat telah basah, ya. Mudah-mudahan
pahala tetap didapat dari Allah, insya Allah. Ya. Apalagi pada saat puasa berkumur-kumur atau gosok gigi tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan menjilat atau mencicipi rasa makanan? Apakah ini tidak membatalkan puasa? Puasa kok jilat rasa makanan itu maunya apa? Ya? Apa wong poso kok ya dadak kepengin ngrasake panganan? Ya. Wis ngerti iki permen iki merasa mbok rasake ngerti legi. Coba tak dilatih legi tenan apa ora. Ya itu maunya apa? Lah kecuali kalau ibu-ibu tukang masak itu misalnya ndak boleh wah poso. Lho kok kan disukai makan, wah jangannya asin bianget iki. Wah maklum wong poso lho. Mergo poso sehingga makanannya ora enak kasinan malah kurang uyat. Boleh itu dirasa, itu kan ada penting untuk masak itu biar tidak mengurangi rasa enak, itu sekedar dirasakan tapi jangan ditelan. Gitu? Boleh itu. Wong alat perasa kan di lidahnya sini. Masak kolak ya boleh dirasakan. Ya. Itu kan rasa manis, iya manis kan dibuat, tidak dimakan wong sekedar tahu rasa. Tapi kalau tidak ada perlunya, saudara, ya, lihat tuh, wah roti kok baunya kok harum enak men, roti rasanya kok ya apa, terus dirasake, itu lain tujuannya. Kalau tadi yang ibu tukang masak ada maksud, jangan sampai karena berpuasa menyajikan makanan kurang enak, apalagi yang jual warung-warung makan ini, wah bareng poso sama-sama ora enak blas, akhirnya lengganane ilang kabeh. Apalagi apakah hal-hal berikut termasuk membatalkan puasa? 1. Kemasukan air ke telinga, memasukkan sesuatu ke dalam hidung, buang angin di dalam. Memasukkan sesuatu itu contohnya apa? Memasukkan sesuatu ke dalam hidung ini mbok lebone apa irungmu? Nah itu harus dijelaskan. Nek irungmu mbok leboni banyu, ya, nganggo selang ngono mbok leboni ngono lah batal kuwi. Padune arep ngombe metu irung kuwi ya. Oke, masih ada kelanjutan, San. Ya. Buang angin di dalam air ketika mandi, keluar mani karena bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Karena saya pernah membaca di sebuah buku fikih, ini menyebabkan batalnya puasa, tetapi tidak ada dalil yang disebutkan. Bisa kurang wi, nangis barang batal, keluar darah batal. Nang fikih ngono kuwi, ya ta? Nang fikih ngono kuwi, ya. Ngentut yang jero banyu batal. Mula kalau kamu di kolam renang mandi poso-poso ya, mau ngentut munggah sik. Utawa jalane ngentut diunggahke ngono. Nangis batal, keluar darah batal, nesu batal. Nah itu maka tanpa dalil-dalil itu nggak bisa dipakai. Lah nanti kalau itu diterangkan dengan dalil, nah, nesu dikira menolak fikih. Fikih kalau itu diambilkan dari hadis-hadis Rasulullah dipakai, tapi kalau hanya dari akal aja nggak bisa dipakai. Coba di situ terangkan yang batalkan puasa apa? Yo, halaman 4 itu. Yang membatalkan puasa sepanjang tuntunan Allah dan Rasulnya, hal-hal yang membatalkan puasa adalah sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Perhatikan ini yang batalkan puasa ini. Ayo. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Di malam hari. Terus Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi keringanan kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Jadi yang membatalkan puasa itu makan, minum, bersetubuh dengan istrinya di waktu pagi dari fajar sampai terbenam matahari. Kalau di waktu malam hari halal semua itu tadi. Halal semua. Tapi mulai fajar, nah itu dah tidak boleh kan? Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Ya kan? Itu tidak boleh kalau sudah. Jadi kita malam hari, itu kan belum ada listrik kan ya. Malam hari kita tuh membawa benang putih. Kalau benang putih itu masih kelihatan hitam, berarti masih apa? Gelap. Kalau benang putih tadi sudah kelihatan putih, aslinya benang itu putih. Tapi ketika masih gelap, tampak hitam, mau gelap. Dan setelah nanti mulai tampak putih berarti sudah fajar. Maka mulai tampak putih itulah tidak boleh makan, minum, bersetubuh dengan istrinya, tapi tidak boleh. Jadi yang batalkan puasa itu hanya itu. Coba terus baca. Dari ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa yang membatalkan puasa itu ialah a. Bersetubuh suami istri dengan sengaja dan dilakukan pada saat puasa, yakni dari mulai masuk waktu subuh hingga masuk waktu maghrib, padahal mereka termasuk orang-orang yang berkewajiban puasa. Dan yang dimaksud dengan bersetubuh ialah masuknya kemaluan laki-laki atau suami pada kemaluan wanita atau istri. Jadi baik mengeluarkan mani maupun tidak, hukumnya tetap sama. Karena tidak adanya ayat-ayat lain maupun hadis-hadis yang membatasi bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah yang mengeluarkan mani. Maka ayat itu tetap berlaku sesuai dengan keumuman lafadznya. B. Makan dengan sengaja, baik makanan yang mengenyangkan atau tidak. C. Minum, baik yang menghilangkan haus atau tidak, termasuk merokok. Nah, kan itu yang batalkan. Itu pun kalau dengan sengaja. Ya, kalau lupa tidak batal. Makan, karena yang puasa baru pertama kali kan ya, sampai kenyang. Dah biasanya jam 8 atau jam setengah 9 sarapan. Udah. Tahu-tahu warganya, loh, kamu kok tidak puasa? Wah, lupa saya. Nah, sudah. Lupa kalau tadi yang dimakan sarapan belum habis, wah lali tak enteni sisan sik. Enggak boleh itu ya. Nah, ketika kamu lupa tadi, ya diangkat penanya. Tidak ditulis. Setelah begitu ingat, lah harus berhenti, enggak boleh. Nah, nekat ya batal ya. Jadi lupa itu tidak membatalkan. Makan, minum, bersetubuh dengan suami istri lupa itu ya. Masa lupa wong kaloro lupa kabeh. Nah itu saja. Nah di sini nggak ada kok. Hadis-hadis Nabi yang nggak ada. Nerangke kok ngentut neng jero banyu batal, nangis batal. Dulu malah ada kok menelan ludah itu
batal. Mula nek poso ning ndi terus cacu-cacu. Apalagi ditambah gosok gigi batal. Mula wong poso ambune kecing-kecing. Ya, do cedak wong poso itu enggak suka dulu. Ngomong udah bau ababnya. Kok ora digosok? Oh, ini lebih harum daripada minyak kasturi kok. Jadi wong poso dadi kemproh. Sikat gigi enggak boleh, temu tidak boleh. Udah, apa lagi? Nah, maka orang puasa itu yang membatalkan puasa hanya itu. Kalau tadi diterangkan dalam fikih termasuk kentut batal, keluar darah batal. Nah, keluar darah itu memang batal kalau darah itu darah apa? Haid atau nifas. Maka laki-laki tidak pernah tidak pernah batal karena keluar darah. Tidak pernah. Itu hanya khusus wanita. Ya. Jadi kalau keluar darah di siang hari udah jam 5 lah wis. Jam 5 tinggal berapa jam, setengah jam lagi tuh keluar darah. Nah, batal. Nah, besok nyaure mulai jam berapa? Nah, orang kok mulainya ya jam 5 gitu. Aku gengi deben tuh batalnya mulai jam 5. Berarti saat ini naur mulai jam 5 tekan maghrib. Udah, karena batal rusak ya puasamu dari pagi. Nyaur puasa dari pagi. Nah itu kan. Jadi puasa itu dulu berat. Wong tidak meludah aja itu tenggorokannya terasa kering, tambah ludah, terus tambah kering banget kan. Jadi menelan ludah itu dulu batal. Keluar darah batal, nangis batal, kentut batal. Udah. Nah ini semua ternyata tidak ada dasarnya. Asal yang kuat batal puasa hanya 3 itu. Udah. Apalagi lo ngaji karo ora beda ta? Ya, ngerti karo ora beda apa padha. Nek sing sudah kebacut mendarah daging pengertian itu sudah dipegang teguh, diberi pengertian yang baru yang diambilkan dasar malah muah ditolak. Wah, cah saiki sembrono yang agama itu kan. Ngenteng-ngenteng ke agama itu kan. Padahal agama itu memang gampang. Jangan kira kalau kamu memberat-beratkan pahalamu dapat besar. Ya. Wong Nabi kita mengatakan ad-dinu yusrun, agama Islam itu mudah. Wala tu'asiru, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Terapkan apa adanya, Islam itu mudah. Tapi kalau tambah sulit, ya, rekoso, rumit itu mesti banyak tambahan. Banyak tambahan-tambahan. Ya, apalagi? Jika seseorang melakukan hubungan atau bersetubuh dan tertidur sampai bangun waktu subuh, padahal dia belum mandi, apakah yang harus dilakukan? Apakah masih bisa tetap melakukan puasa? Dan apabila mandinya disengaja pada waktu sudah masuk waktu puasa, apakah juga boleh mengerjakan puasa, Ustaz? Coba kamu ulangi pertanyaannya. Yang lain dengar, pertanyaan ini penting ini. Jika seseorang melakukan hubungan atau melakukan bersetubuh dan tertidur sampai bangun waktu subuh, padahal dia belum mandi, apakah yang harus dilakukan? Apakah masih bisa tetap melakukan puasa? Dan apabila mandinya disengaja pada waktu sudah masuk waktu puasa, apakah juga boleh mengerjakan puasa? Orang yang berhadas besar wajib mandi itu siapa? Siapa yang wajib mandi? Kalau mau sholat, gitu? Puasa wajib mandi itu tidak ada. Ya, Indonesia puasa rasa padusan. Dulu ya begitu, cari rapadusan, puasanya mau lali mau rapadusan, bonggo jam 10 bengi padusan adus, mau puasa. Yang wajib bersih dari hadas besar maupun hadas kecil itu kalau mau sholat. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya. Terus itu Nabi, wa in kuntum junubam fatahharu, yaitu kalau kamu hadas kecil wudu. Kalau hadas besar mandi. Kalau idza kuntum ila shalah, kalau kamu akan sholat. Tapi kalau mau puasa nggak ada perintah begitu itu. Ya.
Tadi malam kumpul sama suami istri, terus tidur sampai subuh baru bangun. Lah apa yang kamu lakukan? Lah kamu mau apa? Kamu mau puasa? Udah masuk waktu subuh puasa langsung. Lah kalau mau sholat mandi. Ya, kalau mau sholat mandi. Ya, walaupun sudah masuk waktu sholat, ya berarti waktu sholat fajar itu berarti sudah masuk juga waktu puasa. Puasanya tetap jalan, sholatnya tidak boleh sebelum kamu mandi, maka mandi dulu baru sholat. Ya, jadi puasanya tetap wajib bisa dijalankan, karena tidak ada syariat mandi untuk puasa, itu gak ada. Adanya sholat. Kalau mau sholat hadas besar wajib mandi. Sudah. Dan tadi kalau sengaja, ya sudah masuk waktu subuh juga belum mandi, tidak cepat-cepat mandi, padahal sudah masuk subuh, ya tidak apa-apa asal kamu belum sholat. Ya kalau sholat harus mandi dulu. Kalau sebelum mandi nambah lagi, nah itu tidak boleh. Itu namanya sudah terbit fajar tadi, nggak boleh. Sudah paham ya? Jadi bagi orang berpuasa itu, mulai puasa itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sesuatu yang batal ke puasa tadi termasuk apa? Ya, sesuatu yang batalkan puasa tadi yaitu makan, minum, bersetubuh sama suami istri dengan disengaja. Nah itu batal. Apalagi yang lain? Apabila pada waktu masih muda pernah pada waktu puasa Ramadan berhubungan dengan suami pada waktu siang hari. Kemudian kami berdua medot puasanya, tetapi untuk selanjutnya tidak nyaur dengan puasa 2 bulan berturut-turut karena belum tahu. Setelah sudah tua baru tahu. Maka bagaimana untuk yang kami kerjakan, Ustaz? Itu bodohnya karena tidak mencari ilmu kan gitu. Maka tolabul ilmi itu dikatakan Rasulullah, tolabul ilmi faridotun, wajib. Masa nganten anyar tidak tahu. Kumpul di siang hari puasa itu tidak boleh. Baru tua baru tahu. Tua pada. Nah, berarti selama ini nggak pernah ngaji, nggak pernah tanya, ya. Karena manten baru, ya kumpulnya pendakwaan, kumpul terus malah. Nah, nggak tahu, lah nggak tahu kok nggak cari tahu, ya. Apa nih sekolah nih sih, orang tahu diberi pelajaran, nggak pernah makan sekolahan. Nah, kalau sekolah pastilah. Maka di sekolah mesti diberi pelajaran oleh guru agamanya itu paling tidak itu, ya. Sudah tua baru tahu, ya. Nah itu sudah. Untung ya sudah tahu, jangan diulang lagi. Ya, kalau dulu belum tahu betul, ya memang belum tahu mau apa lagi, ya. Dan nyaur 2 bulan berturut-turut. Padahal tiap puasa saya begitu tuh berapa tahun saurannya ini. Puasa yang kemarin, puasa yang dulu nyaur 2 bulan berturut-turut. Padahal durung sahur wis ngono meneh. Kan belum disaur. Orang ngerti kan berarti kan tidak disaur. Mungkin tiap hari kumpulnya tidak hanya sekali itu, wong tidak tahu kok. Nah itu maka itulah orang yang tidak mengetahui agama itu sesat jadinya. Maka penting Nabi memerintahkan wajib mencari ilmu, itu wajib mencari ilmu saja, ilmu agama itu ilmu din. Kalau memang kamu mencari ilmu, saya rasa tidak akan tidak tahu hal itu, karena itu amalan perbuatan kewajiban dan dilakukan setiap tahun datang bulan Ramadan. Ya paling tidak kan mengetahui siapa yang wajib
puasa, siapa yang tidak wajib puasa, siapa yang boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, siapa yang harus mengganti puasa di hari lain, apa yang membatalkan puasa, itu mesti harus tahu. Untuk pekerjaan tiap tahun. Apalagi istri saya sedang mengandung 3 bulan jalan, tapi kondisi kesehatannya agak kurang sehat. Pertanyaan yang pertama, apakah istri saya harus berpuasa? Yang kedua, apakah jika tidak berpuasa harus membayar fidyah atau mengganti puasa di waktu yang lain, Ustaz? Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Jadi kalau wanita sedang hamil itu termasuk yutiqunahu, berat, melakukan puasa berat, apalagi tidak sakit tadi ya. Ada kan wanita itu hamil baru 1 bulan, 2 bulan, udah teler sudah. Kalau sego mutah sing jalui pentil pelem wae. Padahal ora usum pelem barang jaluk pentile ya piye to. Ya sehingga untuk puasa itu orang tidak puasa saja sudah lemes, apalagi untuk puasa terasa berat. Lah kalau puasa dengan hamil kamu puasa terasa amat sangat berat, boleh tidak puasa. Gantinya puasa yang ditinggalkan memberi makan orang miskin, fidyatun ta'amum miskin. Jadi memberi makan orang, memberi fidyah. Fidyah. Boleh tadi wanita tadi kalau sedang menyusui itu boleh tidak puasa. Kalau dengan menyusui itu berat dilakukan untuk dengan puasa. Kalau merasa berat berpuasa karena menyusui, maka boleh tidak puasa, tidak diganti hari lain tapi diganti dengan fidyah. Apalagi halaman 9 hadis yang paling atas. An Anasin an Zaid bin Tsabitin qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila sholati qultu kam kana qadra ma bainahuma qala qadra khamsina ayatan rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Dari Anas dari Zaid bin Tsabit ia berkata, kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mengerjakan sholat subuh. Aku yakni Anas bertanya kepada Zaid, berapa tempo antara keduanya? Zaid menjawab sekadar 50 ayat Al-Quran. Ini yang ditanyakan pada kalimat yang akhir, sekadar membaca 50 ayat Quran. Mohon dijelaskan. Sudah jelas itu. Di antara puasa bersahur, makan sahur dan waktu subuh, kira-kira kalau membaca ayat 50 ayat. 50 ayat Al-Quran. Ya, 50 ayat itu kira-kira berapa menit? Ya, kira-kira berapa? Relatif. Ya, kalau ayat yang kamu yang baca panjang-panjang ya lama. Tapi kalau yang kamu baca alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain, itu 1 ayat. Alif lam mim itu 1 ayat. Qul huwallahu ahad 1 ayat. Qul a'udzu birabbin nas 1 ayat kan itu kan. Nah kalau kamu 50 ayatnya sing dibaca pendek-pendek itu kan ya. Maka waktu imsak itu masih boleh makan enggak? Boleh. Imsak nek radio RRI bunyi imsak itu kamu ambil lagi boleh. Hanya itu supaya hati-hati. Dah mulai ditahan itu, hati-hati ngabari wis cedak subuh gitu. Masih boleh itu. Oh coba res imsak malah tanduk radionya pateni. Adzan subuh ben ora krungu, itu ora bener ya imsak kok ya dah. Ini udah perhatian. Sudah sebentar lagi masuk subuh. Jadi puasa itu mulainya waktu subuh. Kalau sudah fajar subuh mulai ya terbit lah itu mulai puasa. Maka pada ayat tadi lah ya. Pada surat orang tadi ya, itu kan diterangkan yang ukhila lakum lailatas syam itu lah. Di situ summa atimus syam ilal lail itu kan. Di situ diterangkan
hatta yatabayyana lakum hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Jadi sampai kelihatan benang yang tadinya putih tadinya tampak hitam, sekarang putih. Sudah kelihatan putih berarti sudah fajar. Nah, kalau sudah mulai fajar tidak boleh. Jadi maksudnya waktu subuh, mulai fajar subuh itu mulai berpuasa sampai terbenam matahari. Kalau imsak itu masih belum subuh, ya, boleh makan lagi.